Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Mungkin kita sering mendengar istilah koordinat kartesius, koordinat yang sering terpakai waktu kita belajar koordinat di tingkat SD atau sekolah dasar. Sedangkan koordinat kutub ini adalah koordinat yang sering terpakai kalau kita bicara kapal, pesawat dalam posisi tertentu. Dia bisa mengetahui di mana posisi dari kapal lawan atau pesawat lawan. Kita tahu posisi pantai, posisi dari suatu tempat. Itu biasanya sering digunakan adalah koordinat kutub. Nah, sekarang kita coba mempelajari hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Untuk koordinat kartesius sendiri, kalian mungkin tidak asing dengan koordinat kartesius. Kalau misalkan di sini diketahui titik P, di sini adalah A, di sini adalah B, maka untuk menentukan koordinat kartesiusnya, maka langsung biasanya kita menulis P A, B. Jadi kita lihat di sini dulu, baru ini dulu, di mana ini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Itu koordinat kartesius, sangat sering kita pelajari di SD dulu. Selanjutnya, kalau dari titik P ini kita perhatikan dia koordinat kutubnya, maka nanti kita berpatokan pada R jari-jarinya. Selanjutnya kita perhatikan sudutnya dia berapa. Kalau di sini jari-jarinya R dan sudutnya adalah alfa, maka titik P itu bisa kita lihat berdasarkan koordinat kutub, dia adalah R, alfa. Jadi di sini adalah jari-jarinya, di sini adalah alfanya, sudut yang dibentuk. Di sini jari-jari. Sedangkan di sini adalah sudut. Yang sering, misalkan kalau kalian perhatikan waktu kalian melihat sebuah film atau adegan apapun, misalkan posisi kalian di sini, yang sering terjadi atau sering kita pelajari, yang kita sering lihat di TV, itu misalkan kapal kita di sini, dia ada radius seperti ini. Kita akan memperhatikan, misalkan ada posisi lawan, di sini ternyata ada kapal lawan, kita tahu dia posisi di berapa. Kita perhatikan, oh dia jaraknya sekian, dia membentuk sudut sekian. Atau misalkan ada lagi, ternyata di belakang sini ada kapal lawan lagi, maka kita tahu, oh berarti sudutnya sekian dan jaraknya sekian. Berarti kita bisa memanfaatkan koordinat kutub ketika kita bicara tentang pesawat, kita bicara tentang kapal yang tidak ada posisi garis-garisnya. Maka kita bisa perhatikan, oh jaraknya sekian, sudutnya sekian. Kita bisa menginformasikan ada sebuah kapal di depan dengan sudut sekian, jaraknya sekian. Itu kita bisa tahu. Itu manfaat dari koordinat kutub. Oke, sekarang kita pelajari koordinat kutub sama koordinat kartesius itu sendiri. Untuk kasus yang pertama, itu dia bekerja kalau kartesius tadi adalah A, B, sedangkan koordinat kutub adalah R, alfa. Kalau merubah dari koordinat kartesius berubah menjadi koordinat kutub, maka langsung kita gunakan, maka nanti kita gunakan R. Kan kita tahu A, B nya, kita mencari R sama alfanya. R nya kita cari dengan cara akar A kuadrat plus B kuadrat diakarkan nanti. Ini sebenarnya konsep dari Pitagoras. Sedangkan untuk alfa sendiri itu sebenarnya konsep dari tan alfa. Itu kan tan itu kan kita pelajari di sudut segitiga siku-siku. Di segitiga siku-siku itu kan tan depan per samping. Depannya di sini itu dia adalah B, sedangkan sampingnya adalah A. Berarti langsung saja tan alfa itu sama dengan B per A. Tan alfanya adalah B per A. Atau kalau mencari alfa langsung bisa kita gunakan arkes B per A. Boleh seperti ini, arkes tan, sorry.
Itu konsepnya. Sedangkan kalau kebalikannya dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, kita gunakan rumus. Kan nanti kan R sama alfanya kan diketahui. Untuk menentukan A sama B nya, maka A itu sama dengan R cos alpha, sedangkan B nya adalah R sin alpha. Jadi langsung kita nanti tahu A sama B nya, maka langsung jadi koordinat kartesiusnya. Contoh, saya punya sebuah soal. Di sini ada koordinat adalah akar 3 sama, misalkan di sini saya kasih angka 1. Diminta mencari koordinat kutubnya. Diketahui koordinat kartesius, boleh pakai C, boleh pakai K, yang penting kalian paham itu adalah koordinat kartesius. Akar 3,1, tentukan koordinat kutubnya. Kita tahu bahwa koordinat kutubnya di sini adalah R sama alfa. Maka kita cari dulu R-nya. Kita cari R-nya dengan rumus atas tadi. A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya kan di sini akar 3, ini dia sebagai A, ini sebagai B. Ini dia nanti sebagai R, ini sebagai alfa. Oke. A kuadrat berarti akar 3 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Maka R-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita menentukan alfanya. Boleh kalian gunakan biasa dulu, tan alfa, boleh gunakan yang atas, boleh yang bawah. Kalau yang kalian gunakan arkestan ini sering dipakai di kalkulator, itu bisa kalian perhatikan, nanti ada tan pangkat min 1 atau ada langsung arkestan, itu bisa kalian gunakan konsep itu tadi. Tan alfa, misalkan di sini diketahui B per A, berarti kan B nya kan di sini 1 per akar 3. Ini saya rasionalkan, saya kalikan akar 3 per akar 3, karena biasanya yang bawah itu tidak muncul akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3, seperti ini. Tentu kita masih ingat, sepertiga akar 3 itu nilai dari tan alfa yang sebesar 30 derajat. Berarti bisa kita tentukan koordinat kutubnya adalah R-nya dulu per koma alfa, berarti R-nya 2, 30 derajat. Ini konsepnya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Diketahui koordinat kutub adalah 5,45 derajat. Tentukan koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Untuk menentukan koordinat kartesiusnya, langsung kita gunakan A sama dengan R. R-nya diketahui 5. Ini kan sebagai R, ini sebagai alfa. Langsung aja 5 dikalikan cos 45. 5 cos 45 kita tahu dia besarnya adalah 1. Maka kalau cos 45 itu adalah setengah akar 2, maka hasilnya 5 per 2 akar 2. Selanjutnya B sama dengan 5 sin 45 derajat. Maka 5 kita kalikan sin 45 derajat itu juga besarnya adalah setengah akar 2, maka hasilnya 5 per 2 akar 2. Berarti di sini A, B nya dapat. Ini kan dia sebagai A, ini sebagai B. Maka di sini 5 per 2 akar 2, ini juga 5 per 2 akar 2. Ini adalah koordinat kartesius. Itu kalau ada soal menentukan koordinat kartesius sama koordinat kutub.
Oke, itu nanti bisa kalian pelajari di mana koordinat kutub. Aplikasinya biasanya di dunia penerbangan, perkapalan, atau posisi tertentu yang kita nggak tahu ada titik-titik angka-angkanya berapa. Kita bisa cari dengan cara ini tadi, koordinat kartesius tadi. Oke, itu mungkin untuk yang koordinat kartesius sama koordinat kutub. Selanjutnya kita lanjut ke grafik fungsi trigonometri. Pada grafik fungsi trigonometri ini nanti kita belajar atau kita bisa menentukan grafik fungsi trigonometri, dan kita juga tahu periode sama amplitudenya. Saya tulis dulu di sini. Oke, tadi sudah kita singgung sedikit bahwa grafik fungsi trigonometri nanti kita fokus bagaimana menggambarnya, terus karakteristik dari grafiknya tadi. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah periode, yang kedua adalah amplitudo. Ini kita jelaskan dulu beberapa istilah. Periode adalah jarak terjadinya pengurangan. Itu kalau kita bicara periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan ke titik pengulangan pertama. Sedangkan amplitudo, kalau kita bicara amplitudo adalah simpangan terjauh titik pada Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini, misal gambar dulu sumbu X nya atau garis horizontalnya. Misal ada sebuah grafik seperti ini. Nah, di sini dia mulai dari 0 sampai 180. Terus di sini ada angka 3, di sini ada angka negatif 3. Kalau kalian perhatikan, siklus ini setelah sampai 180 akan kembali lagi ke model awal tadi. Jadi di sini setelah itu kan bentuknya sama terus dia. Kalau dalam fungsi grafik atau grafik fungsi trigonometri yang dasar, yang sin cos tan, itu dia sin, terutama sin sama cos, dia akan kembali ke posisi awal terus, termasuk tan nanti juga sama. Nah, satu kali kembalian seperti ini itu dia dikatakan periode. Untuk mengulang ini itu kan dibutuhkan 180, maka periodenya adalah 180. Selanjutnya amplitudo itu yang mana? Jadi
kita bicara segini, ini adalah periode. Misalkan ternyata untuk mencapai posisi awal lagi itu dia sebesar 90, maka dia periodenya adalah 90. Selanjutnya kita bicara amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Misalkan di sini adalah garis horizontal, dia posisinya di tengah-tengah, simetris dia. Nah, jarak dari sini ke sini ini adalah amplitudo. Kita perhatikan di sini semuanya sama, jarak tertingginya, terjauh, titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap garis horizontalnya ini adalah amplitudo. Maka di sini amplitudo dan sini adalah periode. Selanjutnya, titik tertinggi dimanapun dia akan sama semuanya. Ini adalah titik maksimum. Kalau titik itu berarti nanti berupa koordinat. Kalau nilai maksimum berarti angkanya adalah 3. Jadi kalau nilai maksimumnya adalah 3, sedangkan di sini adalah terendahnya, maka di sini adalah nilai minimum. Itu yang sering ditanyakan biasanya, amplitudo, periode, maksimum, minimum itu sering ditanyakan. Jadi dari sini bisa kita tentukan maksimumnya adalah 3, nilai maksimumnya itu 3, terus amplitudonya tadi juga 3, periodenya di sini adalah 180 derajat, maksimum minimumnya adalah negatif 3. Terus perlu diketahui juga, kita kemarin di awal sudah membahas ada satuan pi radian dan ada satuan derajat dalam sudut. Nah, kita tahu bahwa 1 pi radian itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi nanti jangan sampai bingung. Misalkan ada soal 2 pi, berarti sama dengan di sini 2 kali 180 yaitu 360 derajat. Kalau misalkan di sini adalah 2/3 pi, ya berarti tinggal kita tulis saja. Pi tadi kan 180, jadi 2/3 dikalikan 180. Seret ini kan 180 dibagi 3 itu hasilnya 60. 60 kali 2 sama dengan 120. Ini nanti akan sering keluar satuannya bukan pakai derajat tapi dia pakai radian, pi radian. Maka 1 pi radian itu nilainya adalah 180. Oke. Selanjutnya kita contoh ke soal aja langsung. Misal ada sebuah soal Y sama dengan 2 cos. Di sini saya kasih angka 4x. Ada soal seperti ini. Selanjutnya kita cari sudut-sudut istimewa yang kalian pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Sudut istimewa yang kalian pelajari itu kan besarnya 0, 30, 45, 60, 90. Kan gini. Atau kalau misalkan kita buat yang beda aja, di sini saya ganti 3 biar ada bedanya. Oke. Y sama dengan 2 cos 3x. Ini contoh. Kita munculkan bagaimana caranya. Di sini nanti dia keluar hasil sudut istimewa. Berarti ada beberapa yang kita perlu coba. Yang perlu kita coba berarti untuk mendapatkan hasil 0, berarti kita ambil x-nya adalah 0. 0 kali 3 kan hasilnya 0. Jadi kalau misalkan saya masukkan 0, ini langsung saya jawab aja mungkin biar mudah memahami. Jadi kalau 0 itu saya masukkan, berarti kan Y sama dengan 2 kali cos 3 kali 0. 3 kali 0 berarti hasilnya sama dengan, satunya derajat ya semuanya ya. Maka 3 kali 0 itu hasilnya 0 cos 0. Hasilnya adalah 1. 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk mencapai angka 30 itu berarti kan kita butuh 10 di sini. Maka 10 saya masukkan. Maka Y sama dengan 2 kali cos 3 kali 10 sama dengan 2 cos 30. Dan kita tahu bahwa cos 30 nilainya adalah
setengah akar 3. Berarti 2 kali setengah akar 3, maka hasilnya adalah akar 2 kali 1 bagi 2 kan 1. 1 kali akar 3 itu tetap akar 3. Selanjutnya untuk mencapai angka 45, berarti kan kita kalikan dengan 15. Kita masukkan 15. Y sama dengan 2 cos 3 kali 15, 2 cos 45, hasilnya kan setengah akar 2. 2 kali setengah itu 1, 1 kali akar 2 itu hasilnya akar 2. Selanjutnya kita masukkan untuk mencapai akar 60, berarti kan kita masukkan 20. Maka ketika saya masukkan 20, berarti Y sama dengan 2 kali cos 3 kali 20 sama dengan 2 cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. 2 kali setengah itu hasilnya 1. Dan kalau kita pengen menentukan 90, berarti kita kan 3 kali berapa hasilnya 90 kan, dikalikan 30. Maka kita coba masukkan Y sama dengan 2 cos 3 kali 30 sama dengan 2 cos 90. Cos 90 nilainya 0. Berarti 2 kali 0 hasilnya 0. Ini kalau kalian lanjutkan seterusnya, maka nanti ada posisi akan kembali lagi ke awal. Ini kalau kalian lanjutkan maka sekarang ini kalau kalian lanjutkan lagi itu bisa. Polanya nanti akan terbentuk. Ini kalau saya gambar, saya gunakan di sini sumbu X-nya. Ini saya pakai dengan cara yang sama, nanti akan kelihatan lebih simetris. Oke. Sekarang kalau kalian perhatikan di sini, itu posisi yang pertama adalah ketika 0 saya masukkan hasilnya ada 2. Maka di sini saya gambar 0 itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya ketika saya masukkan, ini ada langkah 1, di sini 2, berarti di sini ya. Ini min 1, ini min 2, ini adalah 0. Berarti kalau 0 derajat saya masukkan hasilnya 2, ini 0 derajat. Selanjutnya ini saya buat radius 55, berarti ini 5, ini 10. 10 saya masukkan, itu hasilnya adalah akar 3. Akar 3 itu hampir kedua, di atasnya 1. Jadi anggap saja di sini akar 3. Terus selanjutnya kalau 15 saya masukkan, di situ hasilnya adalah akar 2. Dia juga di sini. Saya taruh di sini. Ini adalah 15 derajat. Selanjutnya 20. Kalau 20 saya masukkan, maka hasilnya adalah 1. 20 saya masukkan, berarti kan di sini kan 20. Maka hasilnya adalah 1. Dan nanti ini kalau kalian lanjutkan sampai ke bawah, ini sebenarnya agak di atas sedikit. Kalau kalian simetris sesuai dengan ukuran yang betul, maka grafiknya akan bagus. Selanjutnya di sini yang 30, berarti ini kan 25 30. Berarti kan di sini hasilnya adalah 0. Maka pola itu akan terbentuk. Dia terus seperti ini. Ini kalau saya lanjutkan seperti ini polanya. Jadi pola ini akan nanti kembali lagi ke awal terus seperti itu. Jadi polanya akan naik turun terus. Nah dari sini bisa kita tahu nanti dia untuk menentukan berapa amplitudonya, berapa periodenya, itu sebenarnya bisa kita perhatikan dari polanya sendiri, juga bisa di sini atau dari grafiknya. Kalau berdasarkan grafiknya di sini, untuk amplitudonya, berarti kan di sini kan amplitudonya tertingginya kan di sini. Setelahnya dia pasti turun. Nanti kalian hitung dia akan turun. Maka di sini adalah 3. Berarti amplitudonya adalah berapa tadi? 2 ya. Selanjutnya
Ini pola ini untuk mencapai seperempatnya, ini kan biasanya seperempatnya 1, 2, 3, 4, seperempatnya itu dia 30. Berarti untuk menyelesaikan satu kali bentuk awal tadi, maka kita kalikan 4. Berarti kan bisa kita tentukan periodenya adalah 4 kali 30, maka hasilnya 120 itu. Atau ada cara yang lain, nanti bisa kita bahas selanjutnya. Nilai maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah akar 2, terendahnya di sini nanti dia min akar 2. Sorry. Maksimumnya kan di sini, maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah negatif 2. Tuh. Akhirnya dari sini bisa kalian pahami sendiri bahwa tanpa digambar grafiknya, kalau kalian fokuskan ke bentuk umum, bentuk dasar sin konstan, kan kita tahu bentuk dasarnya kan Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Lah, kalau seumpama di sini ada tambahan A, bawahnya saja, Y sama dengan A sin BX plus C. Begitupun nanti di sini Y sama dengan A cos BX plus C. Maka nanti bisa kalian tentukan amplitudenya. Itu caranya di sini A itu kalian mutlakan, karena nanti bisa jadi dia negatif, bisa jadi positif. Dimutlakan itu berarti nilainya selalu positif. Nanti kita tambah dengan C. Itu nanti kalau pengen mengetahui untuk amplitudenya berarti hanya ini aja. Untuk periodenya berarti sama dengan, kita perhatikan di sini ada angka berapa, maka nanti langsung 360 dibagi B. Kalau misalkan di sini ada angka 3, maka langsung 360 dibagi 3. Ini cara untuk mengerjakannya. Sebenarnya maksimum minimum kita patokan dari amplitudenya juga. Jadi untuk menentukan maksimumnya, maka bisa kita tentukan mutlak dari A ditambah C. Sedangkan nilai minimumnya, mutlaknya tadi di depannya dikasih min, ditambah C. Ini maksimum sama minimum. Itu untuk menentukan tanpa kita memperhatikan grafiknya. Boleh seperti itu. Kalau polanya adalah A sin BX plus C, A cos BX plus C. Itu nanti mungkin bisa kalian gunakan tanpa harus menggambar. Contoh soal ini tadi kan dia 2 cos 3X. Ini kan sebagai A, ini sebagai B. C-nya 0. Ya kan? Ini sebagai C. Maka untuk menentukan amplitudo berarti kan di sini 2. Kalau dia mutlaknya berarti kan mutlak dari 2, itu kan hasilnya tetap 2. Sedangkan periodenya sama dengan 360 dibagi 3, maka hasilnya 120. Jadi kan kita tahu periodenya 120, amplitudenya adalah 2. Selanjutnya nilai maksimumnya adalah 2 didapat dari mutlak dari A tadi ditambah 0, maka tetap hasilnya 2. Selanjutnya yang minimumnya di sini mutlak dari ini tadi itu kan 2 dikasih min di depannya ditambah 0, berarti negatif 2. Kan negatifnya dari mana? Negatif ini karena di depannya mutlak, maka dia bukan berubah menjadi positif, dia tetap di luar, berarti tetap dikasih negatif di depannya. Itu kalau misalkan di sini ada angka 7 berarti tinggal ditambahi 7 gitu aja. Itu mungkin untuk mengetahui amplitudo periode maksimum sama minimum. Oke, itu mungkin penjelasan awal tentang grafik fungsi trigonometri. Oke, bisa kalian pelajari selanjutnya, bisa kalian buka LKS kalian juga untuk lebih lengkapnya. Oke, nanti bisa kalian pelajari selanjutnya, bisa ke kiri, bisa geser ke kanan. Gimana grafiknya itu nanti ke atas atau ke bawah, itu bisa dipelajari dari
di sini nanti. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.